Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Alhamdulillah, masih semangat? Alhamdulillah dan luar biasa. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya jualah, terutama nikmat sehat karena kita dapat melaksanakan kegiatan pada sore hari ini dengan tetap semangat. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif. Yang saya hormati juga Bapak Wakil dan Dewan Guru SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Adapun rundown acara pada kegiatan ini adalah pembukaan, foto bersama, penyampaian materi sosialisasi. Baiklah, kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Foto bersamanya tadi sudah duluan sekali. Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah haruslah dapat membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Untuk mewujudkan pembelajaran seperti ini, maka memerlukan beberapa faktor yang mendukung terciptanya pembelajaran yang nyaman, aman, bahagia, dan menyenangkan, yaitu dengan menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan memberikan penanaman budaya positif kepada murid, maka akan timbullah hal-hal yang baik dalam kegiatan, baik itu perbuatan maupun perkataan. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara membuat keyakinan kelas. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas ya, yang dibuat oleh guru bersama-sama siswa, dengan juga membuat sebuah komitmen apa yang akan dilakukan jika murid tersebut melanggar keyakinan yang telah disepakati bersama. Dengan melaksanakan apa yang ada pada keyakinan kelas, maka akanlah terbentuklah budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, sehingga dapat tercipta pembelajaran yang diinginkan. Tolak ukurnya, murid mampu membuat keyakinan kelas yang dibimbing oleh gurunya sesuai dengan nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, murid dapat menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dan ditempelkan di kelas. Kesepakatan tersebut dibubuhkan tanda tangan para pembuat kesepakatan yang diwakilkan oleh ketua kelas dan gurunya. Selanjutnya, murid dapat menerapkan keyakinan kelas di lingkungan kelas dan sekolah, khususnya SMA Negeri 2 Indralaya Utara yang telah dibuat secara terus-menerus dan konsisten. Jadi harus konsisten. Ini budaya positif. Budaya positif yang 5S ya. Berdoa, ini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Salam,
positif. Bapak Ibu, di grup kita sudah saya sharekan, di situ ada, Anda sudah pasti tidak asing lagi dengan kata budaya positif tersebut. Apa saja contoh budaya positif tersebut? Apa saja? Ibu Cinta boleh? Apa saja Ibu Cinta? Budaya literasi. Iya, apa lagi? Selain itu? Iya. Dan masih banyak lagi budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Dengan tadi aja yang sederhana saja sudah merupakan budaya positif. Gotong royong juga, itu juga budaya positif. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Setiap pelaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gordon 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa profil itu? Apa saja yang termasuk profil pelajar Pancasila? Bapak yang di belakang itu yang baju hitam itu Farhan biasanya selalu menyebutkan, menyanyikan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Oh iya, Ibu Bu Reni. Ya. Pelajar Pancasila beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, bernalar kritis. Itu saja Bu Fitri. Terima kasih Ibu Reni, suara merdu sekali ya, jadi menyejukkan di hari sore ini ya. Selanjutnya, teori motivasi manusia. Sekarang adalah teori motivasi manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Ya. Terkadang para murid ini melakukan ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka itu mengerjakan tugas walaupun basing-basing, basing-basing, yang penting dia sudah tidak mendapat hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Selanjutnya apa lagi? Kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasi itu termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi, jika murid melakukan sesuatu karena imbalan, itu adalah motivasi eksternal masih.
Selanjutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang kita harapkan di sini adalah motivasi internal, ya, yang kita inginkan pada murid-murid kita adalah motivasi ini. Karena jika sudah motivasi ini tercipta, maka akan terlaksanalah budaya positifnya, ya. Dari itu tadi, apa motivasi tadi? Motivasi merupakan sangat perlu ditanamkan kepada peserta didik agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid memiliki motivasi intrinsik, maka akan berdampak panjang bagi mereka. Akan tetapi berperilaku baik mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah tanggung jawab, disiplin, jujur, dan sebagainya. Nah, di sini merdeka. Katakan ini gambarnya adalah gambar apa? Iya, ini adalah gambar Ki Hajar Dewantara. Siapa ini? Bapak apa ini? Apa? Iya, Bapak pendidikan. Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Hukuman. Selama ini hukuman merupakan bentuk pembelajaran disiplin bagi murid dan seorang guru. Padahal hukuman mempunyai arti berbeda. Secara umum hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan yang berpengaruh untuk karakter peserta didik dan tidak bagus untuk psikologis anak. Jadi hukuman ini katanya tidak bagus untuk psikologis anak didik kita, ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah penghargaan. Ini ada gambar medali, berarti penghargaan. Penghargaan itu adalah pengakuan atas kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen dan kesetiaan pada manusia. Menurut Ford, hasil pengamatan, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Mengapa seperti itu? Ya. Katanya di sini malahan penghargaan itu menghukum seseorang, karena dengan penghargaan itu terkadang siswa hanya ingin mendapatkan sebuah penghargaan itu saja, melakukan sesuatu perbuatan hanya untuk mendapatkan penghargaan seperti ini. Untuk jangka panjangnya tidaklah bagus karena tidak akan timbul motivasi dalam dirinya. Akhirnya sini ada perbedaan. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi jika kita menghukum, nanti artinya seperti tiba-tiba, kan? Itu namanya hukuman. Jika anak kita datang terlambat, masuk kelas kita langsung refleks, ayo silakan kamu berdiri di depan. Itu namanya hukuman. Jadi hukuman itu
tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukumannya itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Biasanya muridnya hanya menerima saja hukuman dari gurunya tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudah. Selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi ketika kita mengajar di kelas, boleh kita membuat sebuah kesepakatan dengan anak murid kita. Misal, saya guru matematika, misalnya ketika ulangan, anak-anak boleh kalian lihat buku dengan konsekuensinya jika ketahuan nilai kalian akan ibu kurangi atau apa saja, itu sudah disepakati. Itu adalah konsekuensi. Jadi konsekuensinya mereka sudah tahu bahwa jika ketahuan menyontek, mereka akan mendapatkan nilainya dikurangi. Atau cara penulisan terkadang anak-anak didik kita ini menulis untuk menulis pangkat saja salah. Jadi kita benarkan, memang jawabannya benar, tapi cara penulisannya salah. Pangkat itu selalu berada di atas, tidak pernah berada sejajar dengan bilangannya. Tapi mereka sudah salah. Ketika kita salahkan, karena sudah tahu konsekuensinya, mereka akan menerima. Jadi sesuatu kalau sudah kita sepakati, kita beritahu anak-anak, insya Allah mereka akan menerima dan tahu apa kesalahan mereka. Nah, ini lihat, di sini saya ada dari tindakan guru di bawah ini. Manakah yang merupakan hukuman dan konsekuensi? Hukuman tadi tidak disepakati, ya kan? Kita ambil seperti itu. Kalau konsekuensi sudah disepakati, mari kita jawab sama-sama ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama dan kita sharing sama-sama. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Iya, itu adalah hukuman. Hebat ya. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari. Iya, itu namanya hukuman. Boleh dikuatkan sedikit suaranya ya Bapak Ibu. Jadi kalau jawabnya iya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Iya, itu adalah hukuman. Pintar anak ibu ya. Bukan ya. Selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret. Mengganti. Apa? Konsekuensi. Luar biasa. Selanjutnya nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan itu konsekuensi atau hukuman? Apa? Iya, itu adalah konsekuensi. Selanjutnya adalah 6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari-hari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Baca lagi, murid disuruh untuk apa? Iya, itu namanya hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari-hari di sekolah itu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu namanya hukuman.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, pelajaran tak Nur Hati ini. Konsekuensi atau hukuman ini? Apa? Konsekuensi. Kenapa? Kenapa dia menjadi konsekuensi? Apa alasannya? Baik, terima kasih Bu Fitriyanti. Izin menjawab. Pada poin ke-7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jawaban saya adalah konsekuensi. Karena lari mengelilingi lapangan basket itu adalah bagian dari mata pelajaran PJOK. Jadi ketika kita melaksanakan lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Marenti. Ya, nomor 7 itu adalah konsekuensi. Karena dia berhubungan dengan PJOK. PJOK kan pasti lari-lari itu pemanasan. Biasanya berlari. Nah, gambarnya juga sudah berlari. Nah, ini ya. Ini hukuman. Hukuman, konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan ya. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah tahu. Jadi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama. Kalau hukuman itu seperti itu. Kalau konsekuensi membuat mereka merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek itu konsekuensi karena mereka sudah tahu. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau sering dihukum itu mereka menjadi benci dengan namanya disiplin. Mungkin terlalu keras, mungkin itu yang membuat mereka menjadi benci. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin karena anak sudah tahu. Ya, jadi menghargai apa itu disiplin. Hukuman itu paksaan. Ayo, silakan berlari di mengelilingi lapangan basket misalnya di sekolah. Itu merupakan paksaan, mereka terpaksa, capek lah atau apa ya. Nah, untuk konsekuensinya stimulasi tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Nah, hukuman itu konsep diri yang buruk. Mungkin seperti ini contohnya pada kasus-kasus seperti pondok pesantren yang di Gontor itu mereka sudah terbiasa dengan hukuman-hukuman yang keras, jadi sudah termindset mereka. Jadi konsep itu buruk ya. Nah, kalau konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, dia menyembunyikan karena dia salah. Pasti dia timbullah suatu kebohongan. Itu hukuman. Konsekuensinya, anak belajar untuk memenuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Sekarang kita masuk ke restitusi. Restitusi ya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi saya minta tolong Pak Ahmad Masudi, apa itu restitusi? Itu Pak.
Baik, terima kasih Ibu Trianti. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat setelah melakukan sebuah kesalahan. Terima kasih Pak Budi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Bapak Ahmad Mas Budi, restitusi katanya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Indralaya Utara, pada dasarnya kita semuanya sudah menjalankan apa itu restitusi, tetapi kita tidak tahu apa sih itu namanya, padahal kita sudah menjalankan yang namanya restitusi. Hukuman ini tadi. Nah, identitas gagal ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti sudah saya jelaskan tadi. Jadi konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan suatu pilihan. Hukuman tadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukumannya di sini korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman tadi ya, konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, ini terkadang ya, posisi inilah yang bisa membuat kita, anak didik kita, membuat mereka merasa seperti dianaktirikan. Karena ini untuk hukuman korban mendapatkan keadilan, ini korban bisa diabaikan. Nah, diabaikan tadi ya. Restitusinya korban mendapatkan gantinya. Jadi kita menggunakan restitusi. Murid atau anak akan tersakiti, sudah tadi ya. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya apa? Murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi. Kita kan sudah melakukannya, tapi kita tidak tahu apa sih namanya itu. Ya. Ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka belajar dari kesalahan mereka buat tadi, ya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Jadi restitusi itu untuk memperbaiki hubungan mereka dengan kelompoknya. Selanjutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu adalah ini, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksakan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nanti ada videonya ya. Jadi restitusi itu fokus pada karakter anak murid kita. Restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya.
Bapak Ibu guru hebat semuanya, apakah masih semangat? Semangat pagi? Luar biasa. Lanjut ya. Nah ini ya langkah-langkah restitusi ya. Langkah-langkah restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya ini, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tiga, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah semua memiliki motivasi internal. Ya, restitusi ini ketika kita merestitusi anak murid kita yang lagi bermasalah, biasanya masalahnya itu tidak besar. Yang terjadi di sekolah kita, di sekolahnya tidak besar. Misalnya saja terlambat masuk kelas atau tidak mengerjakan tugas. Nah, misalnya terlambat, jadi kita tidak langsung menghukum mereka. Jangan kita langsung menghukum mereka. Kita ikuti langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, ya. Kemudian kita apa lagi? Validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini setelah gambar segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, ya. Ini yang biasa dilakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Dan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan karena ibu juga manusia. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Setelah itu apa? Kita buat validasi tindakan yang salah. Nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti anak murid kita ini melakukan hal pelanggaran tersebut, pasti tahu apa alasannya. Pasti mereka tuh sudah mempersiapkan. Oh, di depan itu ada Ibu Fitri. Saya ini terlambat dan saya mempersiapkan apa sih yang akan saya buat untuk alasan biar disuruh Ibu Fitri masuk. Ya, anak murid kita ini pinter untuk yang namanya ngeles. Itu paling pinter. Termasuk ibunya juga, ya kan? Ya, jadi itu perlu kita tanyakan. Jangan langsung menghukum mereka. Nah, jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya apa? Menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di kelas 11 IPA dan kelas 10 IPS 1 sudah saya buat keyakinan kelas. Nah, ini jadi ketika mereka melakukan kesalahan itu kita tanya, ketika menanyakan keyakinan dong, pelanggaran apa, ya kan? Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi pelanggaran apa yang kamu lakukan? Ya, poinnya apa, ya kan? Tanya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Orang yang seperti apa yang kamu inginkan? Pasti kalian ada keinginan seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, kesenangan. Inilah kebutuhan dasar manusia itu. Ya kan, manusia itu kan pasti ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Dia juga memerlukan cinta dan kasih sayang, kebebasan, ya kan?
survival, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, ya, rumah dan makanan, ya kan? Jadi belajar juga perlu kita ini. Anak itu supaya nyaman belajarnya juga harusnya namanya makan. Jadi pagi-pagi itu kita selalu sarapan dulu. Sebaiknya anak-anak itu sarapan dulu ya, Bapak Ibu. Kalau mereka tidak sarapan, terkadang mereka belajarnya ngantuk dan lain sebagainya. Begitu banyak alasan yang mereka buat. Itu kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya apa lagi? Cinta dan kasih sayang. Wah, ini cinta dan kasih sayang. Gambarnya love. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya. Jadi ini adalah suatu bentuk cinta dan kasih sayang. Terkadang murid-murid kita juga ada seperti mencari perhatian, padahal mereka itu adalah membutuhkan yang namanya pengakuan dan kasih sayang dari Bapak Ibu. Selanjutnya adalah apa lagi? Tadi itu ada penguasaan. Kemudian ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Kadang anak murid kita juga ada yang seperti ini. Ada enggak? Bapak Ibu, saya menanyakan, ada enggak anak-anak kita yang seperti ini? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ada anak yang seperti ini? Ada. Anak-anak itu ada yang seperti ini, yang seperti ini ya. Kebebasan. Ini gambarnya ada kebebasan. Kebutuhan untuk bebas atau kebutuhan akan kemandirian. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini kesenangan, ya, senang-senang. Anak-anak murid kita juga ada seperti ini. Mereka memerlukan juga kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, bergembira, keriangan, sukaria, hiburan dan tertawa yang membuat bahagia. Bayangkan jika hidup tanpa kenikmatan apapun, pastilah menyedihkan sekali. Wow, tidak ada teman, tidak ada apa-apa, tidak, hanya diam saja, angka menyedihkan. Hidup tanpa apa itu? Apalagi hidup tanpa cinta, ya. Iya, hidup tanpa cinta, ya kan? Di sini, tapi kita di sini pasti ada cinta, karena di sekolah kita ini ada ibu cinta yang selalu menebarkan benih-benih cintanya kepada anak murid kita, ya kan? Terima kasih Bu Cinta. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa? Mengapa? Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, Reni yang suaranya merdu pasti mengapa? Iya,
apa ya kan? Ya, Bu Reni Kejora. Lanjut next apa? Lesti ya. Lesti berikutnya. Bukan. Tadi bukan kasusnya Bu ya. Suaranya Ibu dan kesuksesannya. Jadi kita ambillah yang baiknya. Karena banyak kebaikan yang terdapat pada diri siapa? Lesti tadi. Ya, Lesti Kejora. Katanya tadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Pasti kita berpikir seperti ini. Untuk apa? Keselamatan. Selanjutnya apa lagi? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya itu apa itu anak-anak ya? Sorry, jadi anak-anak biasanya bertatap muka dengan anak-anak, sekarang bertatap muka dengan bapak ibu guru hebat SMA Negeri 2 Indralaya Utara ya. Apa itu? Untuk apa? Untuk kesehatan dan keselamatan. Ini menurut Gordon 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, berarti kita hendaklah membuat sebuah keyakinan ya atau kesepakatan, ya kan? Selain kelas ini pelajaran juga boleh kita buat sebuah kesepakatan, bukan hanya di kelas untuk hanya di lingkup itu. Pelajaran boleh pelajaran yang lain ya, seperti pelajaran Kurniati misalnya biologi. Kalau anak itu datangnya terlambat, tapi kita buat dulu konsekuensinya apa, kita sampaikan dulu apa ya kan, boleh kita buat. Jadi setiap dalam pembelajaran itu terjadi, anak-anak itu sudah tahu. Kalau sudah kita sepakati secara bersama-sama, insya Allah anak-anak itu sudah memahami. Oh, ini yang sudah saya sepakati dengan bapak ibu ini. Pada dasarnya anak murid kita ini sudah mengetahui bagaimana karakter dari bapak ibu guru di sini. Bukan kita saja yang mengetahui bagaimana karakter anak-anak, tapi mereka juga. Karakter ibu itu, oh ibu itu mudah dirasani. Nah, rasanya katanya bukti mudah rasani, padahal tidak juga ya kan. Nah, ini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang telah lebih rinci dan konkret. Peraturan kelas ini lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya kan? Tidak boleh datang terlambat. Itu pernyataan universal dan lain sebagainya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita buat secara positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi kita buat jangan banyak-banyak kan, karena di sini adalah pernyataan yang universal, berarti tidak usah buat seperti rincian-rincian yang terlalu banyak ya. Selanjutnya apa? Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Kita terapkan.
Jangan ketika kita membuat sebuah keyakinan dengan murid kita tempelkan di dinding, tapi anak-anak tidak melakukannya. Jadi untuk apa? Ya, sebuah ini untuk apa kalian buat? Karena anak-anak ini selalu, ayo kita bentuk kesepakatan kelas, bikin sama-sama, tapi ternyata tidak dilaksanakan. Lanjut ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini saya sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas di kelas 10 kelas 11 IPA. Ini tempelannya pakai stiker ini ya, mereka sudah buat, ditandatangani oleh ketua kelasnya ini ya. Tapi sayangnya ketika saya pantau, ternyata keyakinan kelas ini belum terlaksana benar-benar. Berarti belum ada motivasi intrinsiknya yang ada di dalam hati murid kita ya. Sekarang posisi kontrol, guru perlu meninjau kembali penerapan diskusi disiplin di dalam ruang kelas dan selama apakah telah efektif. Posisi kontrolnya ini sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa seolah-olah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, itu penghukum. Tanpa saat kita sadari, pada dasarnya termasuk saya sendiri mungkin selalu berada di sini ya, berada di penghukum, seorang penghukum. Karena mungkin ketika kita merasa kesal dengan mereka tidak mengikuti apa yang kita inginkan, itu biasanya kita hukum. Jadi kita berada posisi penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, ini gambarnya, terpikir terus ya. Mereka terpikir pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kadang-kadang seperti ini. Termasuk saya kan alhamdulillah diamanatkan menjadi wali kelas. Saya kadang merasa di sini, posisi ini, membuat orang merasa bersalah. Saya sudah seperti ini. Anak-anak, ibu sudah menolong kalian. Kenapa kalian tidak menolong diri kalian sendiri ini? Atau seperti ini, kelas kita ini ditegur. Nah, kelas ibu ini, kelas kita ini ditegur. Nah, disebut di dalam misal, di dalam grup. Nah, siapa yang disebut kelas itu kotor, kelas itu tidak teratur atau apalah ya? Yang disebut itu siapa? Mereka tahu, ibu. Saya sering menyampaikan kepada anak-anak didik kita, sesuatu yang baik kembalinya kepada kalian sendiri, dan sesuatu yang tidak baik banyak yang terlibat di dalamnya. Jadi kalian mau milih mana? Ya kan? Mereka sudah tahu jawabannya apa. Ini selanjutnya adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman dan guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau negatifnya mereka itu tergantung kepada kita. Ini adalah posisi teman. Nah, monitor. Ini gambarnya monitor ya. Nah, ada kameranya. Monitor adalah pemantau. Memonitor berbagai
berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi. Pemantau ini seperti ini. Kita biasanya, contoh sederhana saja, kita mereka poin-poin mereka sudah berapa, jadi kita pantau sudah berapa puluh poin mereka lakukan, jadi kita pantau terus. Itu adalah pemantau. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya. Murid mempertanggungjawab lakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi setelah memiliki tampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa di waktu-waktu tertentu kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ini ya, ini ada videonya. Mungkin tadi saya ngomongnya panjang kali lebar kali tinggi, dan jadi apa volume atau apa. Ini untuk lebih jelasnya lagi. Sebelum ke sini, mari kita ini saja ya. Mari kita bedah kasus berikut ini saja, yang mudah-mudahan tidak mantuk. Kita bedah sama-sama kasusnya. Ayo kasus silakan muncul. Nah, ini adalah kegiatan kami kemarin. Nah, ada kasus ya. Kita bedah sama-sama ya. Kita bedah sama-sama. Tadi Dino, ini Dino lagi ya. Ini aja ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak kasusnya? Nah, ini ada kasus. Ayo kita selesaikan kasus ini. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan? Jelaskan. Kasusnya. Oh ini sorry. Ini kasusnya. Nah, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malas maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis itu, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya jadi posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani tadi? Nih, posisi kontrolnya Ibu Dani tadi. Iya. Ada yang bisa bantu Ibu?
bantu ibu, bisa bantuin saya. Ibu Mila, silakan. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Jadi pada posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan pada Fajar, yang pertama dia sebagai penghukum, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, lalu maju ke depan dan kerjakan papan tulis. Itu posisinya Ibu Dani sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Gimana Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengerjakan kamu, mengajarkan kamu, tapi Fajar masih tidak bisa. Berarti di situ Ibu Dani merasa sangat bersalah pada Fajar karena apa yang sudah diberikan oleh Ibu Dani dianggapnya Fajar tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Bisa jadi Fajar tidak merasa tertarik dengan pelajaran yang diberikan oleh Ibu Dani itu. Ada beberapa hal yang terjadi. Makanya dari tindakan dilakukan Fajar tanpa acuh dan malas-malas, kebutuhan yang sedang dicari olehnya adalah kasih sayang dan diterima. Kemungkinan Fajar merasa tidak ada perhatian lebih dari Ibu Dani dan merasa tidak diterima oleh Ibu Dani. Itu saja Bu Fitri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mila, terima kasih Mila ya. Iya, dari bedah kasus tadi ya, posisi apa yang ada? Posisinya yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, coba Fajar jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis karena dia ngantuk-ngantuk tadi. Kita kan kesel, tak diacu gitu, tak didengar ya. Itu jadi penghukum. Pembuat merasa bersalah juga, karena yang membuat merasa bersalah katanya tadi, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek ngajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah itu posisinya merasa bersalah. Ya, murid itu berada pada posisi rasa bersalah. Ya. Dari sikap Fajar tadi, kira-kira kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh Fajar tadi? Nah, yang diperlukannya adalah apa? Kasih sayang dan diterima, ya. Jadi anak murid kita ini artinya membutuhkan kasih sayang dan diterima. Jadi Bapak Ibu, guru semua, marilah kita mengajar anak didik kita dengan hati kita. Anggaplah mereka adalah anak kita sendiri yang akan kita didik. Karena insya Allah ya, apa yang kita berikan nanti akan kita terima nantinya. Di suatu saat kita akan terimanya. Jadi ketika berkatalah yang baik kepada anak murid kita. Jangan sampai menimbulkan rasa dalam hatinya, merasa terkucilkan. Terkadang tanpa kita sadari, kita juga mengatakan kepada anak murid kita, kamu nih bujangnya, lolongnya, apa ya, awak jelek, awak apa, jangan ya. Kalau bisa kita hindari. Ya, kalau bisa kita minimalkan sedikit. Mungkin bagi anak-anak yang tidak terlalu terpeduli ya, mungkin tidak jadi masalah. Tapi bagi anak yang sensitif, kita mengatakan hal seperti itu akan hatinya terluka. Jangan sampai kita melukai hati anak-anak kita. Jadi didiklah anak didik kita dengan hati kita. Terima kasih.
Terima kasih. Thank you. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini, apakah ada pertanyaan tentang ini? Ada yang ingin menanyakan yang belum jelas atau apa? Bu Reni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri yang sudah memberikan penjelasan yang panjang lebar dan membuat kami sebagai peserta pendengar yang sangat setia sehingga dapat menangkap apa yang telah dijelaskan dan mudah-mudahan dapat menjadi ilmu untuk di kemudian harinya. Tetapi di sini ada ganjalan atau ada pertanyaan yang sangat berkesan dan mungkin juga sebuah tantangan sebagai saya sebagai guru, yaitu di sini kan tentang budaya positif modul 1.4. Langsung ke pertanyaan Bu Fitri, bagaimana implementasi budaya positif di sekolah itu agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Karena kita kalau meninjau hanya sebagai